Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Kita lanjutkan kajian kita, ya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dan panjatan doa untuk seluruh saudara-saudara kita yang telah mendukung channel dakwah ini, ya. Ketika keputusan mereka mengambil dukungan terhadap channel dakwah ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Baik berupa infak dakwah maupun anti skip maupun anti download dan segala macamnya. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh untuk mereka dan keluarganya. Dan untuk teman-teman semuanya, atas doa baiknya untukku, aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doa itu juga kembali kepada kalian semua, ya. Aku akan melanjutkan tentang polemik Yesus dulu lah, ya, karena ada yang perlu dibereskan. Baru setelah itu kita nanti melanjutkan diskusi kita tentang sholawat. Atau nanti aku muat sekalian dua video tentang sholawat juga, atau bagaimana nanti kita lihat lah, ya. Karena perlu aku pertimbangkan apakah kita muat dua video sekaligus atau satu-satu dulu, ya. Karena nanti biasanya kalau dua itu dia langsung mengkanibal, ya. Jadi viewer itu tidak terfokus gitu. Tapi nantilah aku pertimbangkan. Sekarang kita lanjutkanlah saja dulu tentang polemik who is Yesus. Memang yang menjadi batu sandungan terbesar dalam kekristenan itu adalah ketika kita itu, ya, semuanya berdebat tentang who is Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Itu menjadi batu sandungan yang sangat keras. Dan itu terjadi tidak hanya eksternal antara Kristen dan di luar Kristen. Internal Kristen sendiri itu menjadi batu sandungan. Bagaimana cara melihat kemudian memposisikan secara tepat supaya tidak keliru, Yesus itu siapa sebenarnya. Maka dari situlah hingga detik ini, dalam konsep teos, kekristenan itu tidak satu suara, terpecah menjadi tiga suara antara Tritunggal, Oneness, dan Tunggal atau Unitarian atau Kristen Tauhid. Ya begitu. Itu seharusnya kita pahami secara secara dingin, nggak perlu panas-panasan, supaya kita dapat hikmahnya, sehingga kita bertanya kepada hati nurani kita yang dibimbing oleh Alkitab, siapa sebetulnya Yesus itu. Maka kalau misalkan teman-teman Kristen, ada teman-teman di luar Kristen yang berkomentar tentang Yesus tidak seperti yang kalian imani, itu nggak usah baper lah, nggak usah lebay. Karena apa? Batu sandungan itu tidak hanya terjadi di eksternal, di internal kalian sendiri pun itu menjadi batu sandungan untuk menentukan, kemudian menetapkan siapa sih Yesus itu. Ya, apakah dia transenden ataukah dia imanen, itu kan sampai sekarang tidak selesai, dan sampai nanti akhir zaman juga sepertinya nggak akan selesai itu, ya. Terus masing-masing dari kalian bilang pasti masuk surga yang mana? Orang yang jawab teosnya nggak mungkin tiga-tiganya benar. Kalau satu benar, duanya salah. Nggak mungkin tiga-tiganya benar, ya. Oke, dari itu aku akan menuntaskan, ya, kajian kita seperti yang kemarin. Aku sebetulnya sudah bilang dengan sangat amat jelas loh, ya. Ketika aku bilang Yesus itu Tuhan, iya, aku tidak berkeberatan ketika Yesus itu Tuhan, ya. Yesus memang Tuhan karena teks Alkitab mengatakan Yesus Tuhan. Aku tidak keberatan, tidak masalah, karena aku mengerti. Kecuali untuk teman-teman Islam yang belum mengerti itu beda.
Karena aku mengerti sejarah kata Tuhan. Jadi tidak ada masalah ketika Yesus itu dikatakan Tuhan. Tapi bagiku bermasalah dan itu akan aku hadapi dengan cara apapun ketika Yesus dikatakan Allah. Gitu loh. Jadi Yesus itu Tuhan, iya, tapi bukan Allah. Ini kan apa ya? Aku kalau nggak salah itu ini untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya aku ucapkan di video-videoku ya. Cuman ketika kita berdialog atau ketika ada viewer yang kemampuan bahasanya di bawah rata-rata memang agak sulit. Itu ya. Memang agak sulit. Makanya aku bilang sebelum kalian masuk ke dalam channel ini, kalian harus mengekspand, mengupgrade pengetahuan kalian dahulu baru masuk ke sini. Kalau tanpa modal pengetahuan yang cukup terus masuk ke sini, ya kepalamu bisa gundul nanti. Ya. Jadi aku sudah sampaikan secara lugas dan aku ngomongnya juga pelan-pelan dan aku ulang-ulangi supaya dipahami. Masa sih bahasa seperti itu yang aku ucapkan secara verbalistik nggak bisa dipahami? Aku sudah bilang, kalau kalian bilang Yesus itu Tuhan, oke, tidak ada masalah. Yang aku minta, pernah nggak Yesus itu disebut Allah? Petrus tidak. Paulus tidak, semuanya tidak. Ya, paling-paling nanti debatnya itu ketika Thomas kaget. Di sana. Ya. Makanya ketika aku bilang bahwa Paulus itu tidak pernah mengakui Yesus itu Allah. Karena Paulus itu masih memegang syahadat sema. Terus kok ada yang menyuguhkan sama aku Kisah Para Rasul 20-24 itu gebleknya di mana ya? Ini aku hapus dulu. Ya. Disodorkan Kisah Para Rasul itu KPR. KPR 20-24. Ya. Padahal diksi Quran sudah jelas Allah, bukan Tuhan. Dia bilang bahwa Paulus itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah, sudah nulis sendiri gitu loh. Masih dia kutip ayat ini. Gebleknya kan semakin nampak. Allah. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah, bukan Tuhan. Ini loh. Paulus berkali-kali, bahkan ada ratusan kali tuh kalau kita kompilasi kitab-kitab kiriman dari Paulus mengatakan Tuhan. Aku sudah ngomong ketika Yesus dikatakan sebagai Tuhan, aku tidak ada masalah, aku terima. Tapi jangan sekali-kali ngomong Paulus itu pernah mengatakan Yesus Allah. Seharusnya kan ini enggak disodorkan ke aku kalau dia paham kalimatku. Sama aja ngajari ikan berenang. Inilah repotnya kalau kita diskusi dengan orang yang tiba-tiba ada viewer nyelonong masuk, dia tidak membekali dirinya dengan kemampuan bahasa. Beda, Allah sama Tuhan ini beda. Itu loh. Kalau Paulus mengatakan Tuhan, itu berkali-kali, tapi tidak pernah sekalipun mengatakan Allah untuk Yesus. Jadi kalau aku ngomong, aku pelankan intonasinya, dan aku ulang-ulang, itu harapanku itu kalian paham. Tapi ketika aku sudah berusaha sejelas mungkin mengulangi dalam kecepatan yang rendah, aku mengatakan, dan kalian bukan paham, tambah nggak paham justru. Itu aku kadang bingung ini. Harus dengan bagaimana lagi cara menjelaskan ke kalian? Ya. Artinya kalau paham dengan apa yang aku sampaikan, ini nggak perlu disodorkan ke aku karena nanti aku amini. Yang aku masalahkan ini loh, pernah nggak? Sudah ya. Oke, maka judul kajian kita kali ini menuntaskan ini ya. Ini begini tuh nanti judulnya. Tetap seperti yang kemarin, tetap hitam ya, supaya gampang dicari. Jadi
Yesus ketika dijadikan Tuhan, ketika dijadikan Tuhan. Oke, ini nanti gini garis ya. Menukik kita ke Yohanes. Ini besar kecil nih, nggak boleh besar semua. Yohanes 13. Nih, ya. Karena apa? Supaya ngerti gitu loh. Jangan lagi dipahami terus. Kalau Tuhan itu terus otomatis Allah gitu. Itu ya, kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu otomatis setiap Tuhan itu Allah, itu yang bisa ngomong itu biasanya orang dari Hong Kong. Itu pun Hong Kong lautan, bukan Hong Kong daratan. Karena dia terkungkum oleh informasi, sehingga dia tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak otomatis Allah. Itu hanya orang Hong Kong lautan aja yang ngomong begitu. Karena saking terkungkungnya terhadap informasi gitu. Selama dia menerima informasi dengan baik, mengikuti pendidikan dengan kemampuan akademik, dengan ya nggak usah cum laude ya, rata-rata baik gitu aja, dia ngerti bahwa Tuhan itu tidak otomatis Allah. Penyakitnya ketika Tuhan itu dipahami otomatis Allah. Kenapa demikian? Ya karena tidak ngerti sejarah. Meskipun sekali-sekali aku bilang sejarah itu relatif, tidak absolut. Maka silakan saja sejarah itu dibantah kalau kamu punya data. Bantah saja. Tapi ya jangan asal ngoceh aja, kamu riset gitu loh. Seperti kemarin ada buku apa itu Tom Family. Itu kan hasil riset, bukan sehari 2 hari, itu lama itu. Kok sampai sekarang nggak ada yang bantah tentang makam Yesus itu? Berarti kan Yesus nggak naik ke langit seperti yang didogmakan. Orang makamnya aja di bumi kok. Ya, itu hasil kerja riset itu. Dan para pakar, ada yang antropolog, ada yang arkeolog, ada yang kimia, ada yang fisika, melihat perubahan zat selama sekian tahun itu berubah seperti apa. Ya kalau menolak itu ya silakan riset, bikin buku tandingannya, bukan hanya asal ngomong aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan faktanya sampai sekarang tidak ada buku akademik yang membantah itu tentang apa itu The Jesus Family Tomb ya, makam keluarga Yesus, James de Tabor itu ya. Itu pintar, orang pintar itu. Oke, sebelum kalian bingung aku jelaskan dulu dua sisi ini ya. Ini paham dulu. Ini dia transenden. Ini dia imanen. Kalau nggak tahu transenden, nggak tahu imanen itu, ini dia ilahi, ini insani. Maka di sini dia, gini dulu. Ibrani dulu ya. Ibrani, bahasa Ibrani maksudnya. Ibraninya apa? Terus nanti Yunaninya apa? Terus nanti Ibrani, Yunani, Inggrisnya apa? Nah ini kita ini kan ya. Ini gini ya. Ini bahasa ya, ini gini. Maka transenden itu adalah Allah ya. Allah itu nanti variannya, makanya kan kalau kita lihat Kejadian pertama, ayat pertama itu kan seperti ini.
Mana le? Ya no, itu ini yang bawah dulu ya. Ini ya. Kitab Kejadian pertama ya. Itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah. Ini ya. Ini Allah. Nih. Allah ini dalam edisi Ibrani bisa disebut Eloah, bisa juga disebut Elohim. Jadi hampir ya mungkin karena satu rumpun semitik ya antara Ibrani dan Arabian itu memang begitu. Permainan bahasanya seperti itu. Ya. Ini nanti bisa disebut Eloah, bisa disebut Elohim. Lah akhiran him itu seperti yang aku jelaskan bisa plural, bisa majestic. Artinya memang bisa dia menyatakan berbilang atau jamak, tapi bisa juga majestic. Ketika dia didekatkan, dimasukkan ke dalam Elohim, itu bukan berarti plural. Itu berarti pengagungan, majestic. Ya. Sama dengan kalau di Arabiannya itu kami. Ya. Oke, itu sudah aku sudah aku jelaskan dulu tentang akhiran him ya. Berikutnya dalam bahasa Yunani Allah ini disebut Theos. Makanya nanti kalau kita lihat Yohanes 1 pasal 1 itu ada yang Theos, ada yang Theon, ada ya. Jadi ada yang sifatnya, ada yang eksistensinya. Tapi sudahlah, itu kita bahas lain waktu. Sekarang kalau Inggris dia God. Nih jelas ya. Allah itu Ibrani, variannya bisa Eloah, Elohim ya. Theos Yunani, God Inggris. Ini supaya tahu kalian. Sementara di sini yang imanen ini Ibrahimnya disebut Adon. Imanuelnya Ibraninya disebut Adon. Nanti variasinya bisa Adonai gitu ya. Adonai ya. Nanti di Yunaninya dia Kyrios. Ya. Di Inggrisnya dia Lord. Makanya seperti Lord Corrington itu penghormatan, dikasih gelar Lord sama kerajaan Inggris bagi warganya yang punya prestasi. Terus siapa lagi? Lord Baden-Powell. Itu nggak salah Bapak Pramuka ya. Lord Baden-Powell dikasih gelar Lord. Itu penghormatan. Sehormat-hormatnya dia tetap aja imanen, insani, nggak ilahi. Ini lain, ya. Ini ilahi ini. Allah, Theos, God, Adon, Kyrios, Lord. Ya, begini. Nah nanti supaya gampang kalian beli Injil bahasa Inggris seperti ini. Nih beli. Ini kalau ini lengkap ini, perjanjian lama, perjanjian baru. Ini mahal ya, mahal ini. Beli yang sedikit bisa tidak terlalu mahal ini khusus New Testament ya. Ini khusus New Testament, ini Injil ya. Kamu lihat, ini Inggris ini dan ada ya Inggris Indonesia ini. Kamu lihat nanti ya. Yesus itu levelnya itu cuman ini loh. Ya. Nampak dari situ. Aku pelan-pelan supaya otakmu itu tidak terlalu sulit mengikuti kajianku, supaya ngerti. Ya. Yesus itu levelnya Lord. Dia nggak pernah masuk level God, nggak pernah. Ini paling enak kalau ke sini. Karena kalau ke sini itu orang-orang tertentu yang pintar. Ke sini apalagi. Ya. Yesus itu tidak pernah masuk level God. Yesus itu masuknya Lord Yesus. Ya.
Paham ya? Aku ulangi lagi. Adon, Kyrios, Lot. Ya, jadi kalau Yesus itu disebut Adon atau Kyrios Lot, ya memang karena dia imanen. Yesus tidak pernah disebut God, Theos, Allah karena ini transenden. Inilah yang dia panggil Bapa. Ini Bapa, ini anak. Nah, itu. Ya, ini anak. Maka dia memanggil bapaknya. Bapaknya itu ini loh yang dia anggap bapak itu. Kalau dalam Ibrani Allah, Yunani Theos, Inggris God. Makanya ada doa Bapa kami yang di surga. Ini yang dia maksud ini. Ya. Aku ulangi ya. Bahwa God itu tidak pernah disandingkan kepada Yesus. Lihat Injil bahasa Inggris. Yesus itu levelnya Lot. Ya, aku ulangi lagi. Level Yesus itu Lot. Dia tidak pernah masuk ke dalam level God. Oke, jelas ya? Sampai sini jelas ya? Oke. Udah. Nanti bisa di di apa namanya itu? Di foto. Jadi aku nggak usah foto sekarang ya, di screenshot. Oke. Ini aku hapus. Ini dikirain BB nanti. 13. Yohanes 13. Ya. Ketika Yesus dijadikan Tuhan, ini kalau kalian ketemu diksi apoteosis atau deifikasi, misalkan kalian baca kitab-kitab tentang teologis ya, maka ini sebetulnya yang dimaksud dengan apoteosis itu. Ini yang dimaksud dengan deifikasi. Artinya apa? Menjadikan ya sesuatu yang supranatural yang itu menjadi Tuhan yang Allah, padahal dia manusia itu ya. Oke, paham itu. Aku harus urut-urutan. Sekarang aku menjelaskan tentang Tuhan dan Tuhan, supaya kalian paham apa sih. Ini khas dalam kebahasaan kita masalah ini. Ya. Masalah Tuhan dan Tuhan itu khas dalam kebahasaan kita. Ya karena resiko dari kitab terjemahan ya seperti ini. Tanpa diiringi original teksnya. Coba masuk ke Ibraninya. Enak kita. Ya. Tapi sebetulnya nggak usah ke Ibrani lah. Ke Inggrisnya saja seperti yang bilang tadi. Yesus itu Lot, nggak pernah masuk God. Gitu. Ya. Oke, ini aku bacakan langsung dari sumbernya ya. Buku pertama yang memberikan keterangan tentang Tuhan dengan cara yang mungkin mengejutkan awam. Kalau menurutku bukan mungkin, pasti mengejutkan awam. Adalah ensiklopedia populer gereja oleh Adolf Heuken SJ. Adolf ini sulit tulisannya. Adolf Heuken SJ. Ya, SJ besar. Ini kalau lihat namanya orang Belanda ini ya. SJ. Inilah ya ensiklopedia gereja. Ensiklopedia gereja. Kalian cari ini. Ini nanti terbit 2 kali nih ya. Ada yang tahun 76, ada yang tahun 1991, berarti belum terlalu lama ya. Apa katanya ya? Arti kata Tuhan ada hubungannya dengan kata Melayu tuan. Jadi kata Tuhan itu hubungannya nanti dengan kata Melayu tuan. Tanpa H. Tahu ya.
Supaya lebih jelas lagi, lihat videoku, ternyata Tuhan itu berasal dari kata tuan. Di sana sudah dijelaskan. Ya. Oke. Terus begini, ya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ya, kita kan pernah dijajah Portugis, ya. Ini khususnya yang di Indonesia Timur sana, ya. Itu makanya bahasa-bahasa mereka itu kalau menyebut tuan itu ndak bisa tuang, ikan nggak bisa ikang. Itu pengaruh dialek Portugis, ya. Oke. Ada seseorang namanya Brouwerius. Agak sulit aku nulisnya. Ini yang menerjemahkan, ya, Bible ke dalam bahasa Melayu. Ya, tahun 1668. Ya. Jadi Injil terjemahan Melayu tahun 1668. Ya. Brouwerius. Lihat, jauh kan sebelum merdeka. Kita merdeka 19 sudah. Ini berapa ratus tahun? Ya. Jadi si Brouwerius itu menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Melayu. Belum bahasa Indonesia, orang Indonesianya belum ada kan, nanti setelah Sumpah Pemuda. Oke. Terjemahan Brouwerius ini sulit. Aku aja baca ini setengah mampus. Ya. Ejaannya sulit, bahasanya sulit karena bercampur dia. Ada bahasa Arabiannya juga, serapannya juga ada bahasa Portonya, macam-macam lah. Sulit. Ya. Karena sulit dipahami, ya, maka dibuat gagasan lagi untuk menerjemahkan ulang. Maka ditunjuklah ini seorang dokter ini, ya. Leidsker, namanya sulit. Leidsker, ya. Leidsker ini yang menerjemahkan ulang Injil ini, ya. Oke. Ketika di Injil Brouwerius ini, Yesus itu masih disebut Tuan. Ini nampak ya? Tuan. Ya. Maka di Injilnya Brouwerius Leidsker inilah, ini tetap masih Melayu, ini sudah nggak Tuan lagi, tapi Tuhan. Nih. Ya. Mengapa Leidsker menambahkan huruf H di kata Tuan sehingga Tuan menjadi Tuhan? Itu panjang ceritanya, bisa lihat di videoku tadi ketika ternyata Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Di sana aku jelaskan. Kalau di sini nanti habis waktu. Ya, kenapa Leidsker merubah kata Tuhan menjadi Tuhan, itu dijelaskan di video sana, ya. Oke, sekarang yang perlu kamu tahu, Brouwerius itu menerjemahkan ini ke dalam Melayu tahun 1668 tuh sulit dipahami, sulit dimengerti. Lalu timbul gagasan kemudian untuk menerjemahkan ulang, dan tanggung jawab itu diberikan oleh Leidsker. Di Leidsker inilah kata Tuhan yang disandarkan oleh Yesus dirubah menjadi Tuhan. Paham? Pertanyaannya, sebelum Leidsker, ya, mengambil tugas itu untuk menerjemahkan Injil, Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Supaya otakmu ngerti gitu loh. Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Yesus itu Tuhan, karena Tuhan belum ada. Jadi orang Indonesia itu tidak punya satu diksi Tuhan.
punyanya itu setelah Lesker ya menerjemahkan ulang dari terjemahan Brouwers. Jadi tidak terlalu berlebihan kalau aku bilang Indonesia itu punya kata Tuhan itu adalah pemberian dari Lesker. Sebelumnya orang Indonesia tidak punya sebuah diksi Tuhan, itu tidak punya. Itu loh. Ya. Pahami. Aku coba jelaskan pelan-pelan. Bismillah. Oke. Setelah di sini ya. Ini sudah jelas ya. Nanti tugas kamu kalau kamu memang buklis mau mencari kebenaran, cari ensiklopedia gereja oleh Adolf Hirken SJ. Di sana dijelaskan bahwa sejarah kata Tuhan itu ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi nggak lepas landas tanpa hubungan. Ya. Di sana ini ada 2 seri ya. Cari yang 76 sama 19 harganya nggak tahu aku berapa. Ya mungkin mahal ya. Setelah itu lihat Brouwers ya. Kamu bisa masuk ke perpustakaan, lihat terjemahan Brouwers dan aku yakin tidak ada kata Tuhan di sini. Karena belum ada, belum dikarang oleh Lesker. Lesker lah yang menemukan kata Tuhan. Dia yang mengarang. Jadi di sini nggak ada. Artinya tahun 1668 Yesus belum jadi Tuhan. Yesus masih jadi Tuan. Ngerti? Sekarang untuk mendekonstruksinya, aku ambilkan contoh begini. Ini sudah jelas ya. Tapi kalian tidak punya ya. Roma 1:1-4. Ini surat kiriman Paulus untuk orang-orang di Roma, gitu loh. Ya. Di sini oleh Paulus Yesus itu dikatakan atau masih disandingkan Tuan Yesus. Terjemahan Brouwers tadi itu. Ya. Nanti di Roma ya, 1:1-4 dia sudah menjadi Tuhan. Yesus di terjemahan Lesker. Berubah dia. Yang awalnya Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus. Ya. Aku bacakan ya. Ini agak repot itu ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti kalau Mas itu bisa supaya di crop dan disertakan ya, atau kalian cari di bukunya ya, sulit nyarinya ini ya. Mungkin harus ke lembaga Alkitab ya. Begini. Paulo Jesu Kristo pounya hamba. Apostolo Bapangil Bergerei pada Deos poennya Evangelio. Coba gimana sulitnya ini terjemahan seperti ini. Nang dia daulau sauda janji dari nabi-nabinya, salam sagrada scriptura dari ananja laki-laki dalam kurung yang sauda berjadi dari biji David dalam daging, jang dengan kuasa sauda kaliatan yang anak Deos dalam spirito yang bersaksiakan karena bangun dari mati. Artinya Yesus
Kriston Tuhan kami. Brewis. Kaminya pun masih pakai C dia, bukan pakai K, Tuhan kami. Coba, sulit nggak bahasanya? Makanya ketika aku dapat tamu Ane, cewek cantik dari Australia, dia misionaris. Ketika aku kasih Bible ini, angkat tangan ya. Angkat tangan, dia bilang nggak mampu. Ini mahal ini, Bible lama ini. Ini bahasa Inggris. N itu orang Inggris, tapi ini Inggris lama, sehingga sulit dipahami. Coba ada bahasa originalnya, kan enak menjadi standar. Masalahnya kan sudah nggak ada original teksnya itu loh. Bagaimanapun original teks itu diperlukan. Karena terjemahan itu bisa saja salah dan sangat mungkin mungkin bisa salah. Sama seperti kita orang Indonesia. Dan ini terjemahan Brewis ini dalam bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia. Kita baca, mampus kita. Aku aja berulang kali artinya apa ini. Ya. Jadi di sini di Brewis masih Tuhan Yesus. Ya. Jadi Yesus Kristion Tuhan kami. Kaminya masih pakai C, kami. Masih, tapi yang penting masih Tuhan dia. Baru nanti di Leitsker lihat perubahannya. Ya. Kalau si Brewis nulisnya Paulo, kalau ini Paulus pakai PAW ini. Ya. Ini juga masih berat ini bahasa Melayunya. Paulus seorang maksudnya ini. Paulus seorang hamba Isa el Mesih, Rasul yang terdoa yang tasaku akan memberita Injil Allah. Dalam kurung, yang dihulu telah dijanjinya Allah nabinya di dalam suratan yang kudus akan anaknya laki, dalam kurung, yang sudah jadi diri beneh Daud atas peris daging, yang telah ditentukan anak Allah dengan kuasa atas peris rohu itakdis, nggak tahu apa ini itakdis ini, daripada kebangkitan dari antara orang mati, janji Isa el Mesih. Nah, kalau di sini tadi masih pakai bahasa Portugis dia, yang aku bilang campur-campur masihan bahasanya. Di sini masih Yesus Kristion Tuhan kami. Kalau di sini enggak, sudah Isa tapi mati di J ya. Isa mati di huruf J, dikasih huruf J. Isa el Mesih Tuhan Kamis, mati huruf J. Kamisnya itu udah pakai K tapi ditambahi J belakangnya. Ini Leitsker punya. Tapi yang perlu kalian perhatikan, di sini sudah menjadi Isa el Mesih Tuhan kami. Jadi Tuhan dia. Jadi Tuhan. Ini berubah. Nih. Dari dua ayat ini kita tahu bahwa kata Tuhan itu dari kata Tuhan. Dan Tuhan itu bukan Allah. Ini loh poin yang harus kalian pahami, supaya kalian tidak keliru membidik siapa Yesus. Jadi kalau disimpulkan Tuhan pasti Allah, Tuhan dari Hong Kong apa? Tuhan dari Hong Kong. Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, dan Tuhan itu bukan Allah. Kalian tanya sama orang-orang Melayu sana, sekarang masih ada mungkin kalau kita ke Sumatera Utara sana lah ya, orang-orang tua. Apakah Tuhan itu Allah? Ya, coba kamu setel lagu lama. Di wajahmu kulihat bulan yang tersenyum di sudut kerlingan. Tak sadarkah Tuhan? Tak sadarkah Tuhan? Tuhan. Dari Tuhan inilah dibentuk Tuhan. Jadi Tuhan itu sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena si
Si Lasker ini yang ngerubah. Tuhan ini berasal dari kata Tuhan. Jadi kalau kita menemukan terjemahan sekarang Tuhan, otak kita langsung lari ke Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu Tuhan. Itu loh. Gimana? Sulit diikati. Supaya otakmu itu cerdas, mengerti. Kalau kamu tidak mengerti siapa Yesus, kamu akan salah bersikap terhadap Yesus. Karena siapa dia itu mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan dia. Ya. Tapi ya kembalilah. Kalau kalian mengikuti kajianku tanpa mengekspan kemampuan bahasa kalian. Kalau bahasa Jawa bilang itu tele-tele. Tele-tele itu ibarat lari itu, aku sudah lari 100 km per jam, kamu terseret karena kamu cuma 40 km per jam. Jadi kalau kamu suguhkan bahwa Paulus mengatakan Yesus Tuhan, dari zaman baheula aku sudah tahu. Tapi Paulus tidak akan pernah mengatakan Yesus itu Allah. Dulu. Ya. Sekarang kita ke sini. Yohanes 3:3. Ini sudah jelas ya. Oke. Ini akan menguatkan lagi apa yang sudah aku jelaskan. Nah. Aku tidak tulis semua ya. Karena nanti ya penuh ini kalau aku tulis semua ya. Yohanes 13:3. Yohanes 13:3. Ini ya. Ya, Yohanes 13:3. Jadi kalau bilang di mana Yesus mengaku dan diakui sebagai Tuhan, maka jangan ragu lagi tunjuk di sini. Karena secara tekstual memang tertulis seperti itu, Tuhan. Nanti diskusinya baru kita bergerak, Tuhan itu sebetulnya apa sih maksudnya begitu. Ya, apakah ini transenden? Apakah ini imanen? Nanti diskusinya di sana. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa di mana Yesus mengakui dan diakui sebagai Tuhan, maka jangan ragu lagi, tunjuk ada di satu ayat ini. Tapi kalau di mana Yesus mengakui atau diakui sebagai Allah, sudah kamu tidur aja. Karena kamu cari sampai mampus pun nggak akan ketemu. Karena Yesus memang bukan Allah. Ya. Oke. Aku baca ini ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Ini disebut guru dan Tuhan. Ini yang jadi masalah. Ya. Ini Injil LAI tahunnya 85. Oh, 98. 98 ya. 98 ini ya. Tapi di sini ada keterangan 85 juga, nggak tahu mana yang jadi patokan ya. Ya sudahlah. Itu bukan hal yang perlu kita masalahkan ya. Tapi yang jelas ini resmi dari LAI. Ini ada lambangnya ini. Bukan Injil liar ini. Ya. Ini juga. Ya. Oke. Sekarang kita coba lakukan komparasi ya tentang ayat ini, supaya kalian tahu bagaimana memposisikan Yesus itu dengan benar ya. Jangan sembarangan mengatakan Yesus itu Tuhan tanpa engkau ketahui apa sih yang dimaksud Tuhan itu ya. Gus as ya.
Nih ya. Versi ini kita ambil versi terkini aja lah ya. Ini mewakili terkini, artinya terkini itu ya sekarang ini terkini ya. Nanti kita ambil ini guru dan Tuhan. Ini terkini gitulah ya. Ini gini. Terkini. Injil terkini. Gampangnya gitu ya. Nanti kita tulis Alkitab versi KSI tahun 2000 ya. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Ya, ini tetap guru. Ini tetap dan ini junjungan. Berubah dia. Junjungan. Ini KSI tahun 2000. Berubah kan dia, Tuhan junjungan. Oke. Nanti gitu lagi, guru dan apa ini? Tuan. Ini versi ND69. ND 1969. Ya. Nanti aku guru dan rabi. Ini versi, sebentar, ini tulisannya kecil-kecil ini. Ini versi, waduh sulit ini bahasa Belanda. Alkitab versi Skela Bearddrap tahun 1912. Aku singkat aja bahasa Belanda ini sulit ya. SD gitu aja ya. Skela Bearddrap SD ya. Tahun 19 berapa ini? 12, lebih tuaan lagi. Ini ND. Ya. Rabi. Tahun 1912. Terus Klinker. Ya, ini masih bahasnya masih Melayu juga ini Klinker ini. Bahwa akoe dipanggil oleh moe, goere dan toewan. Ejaannya gimana ini? Wan. Ini Klinker. Lebih tuaan lagi nih. 1870. Klinker. 1870 ya. Ini masih tetap guru dan toewan. Coba aku gali lagi di sini. 1870 sudah. Sekarang kita ambil yang mana Injil Bapak yang dari Arab? Yang bawah ya. Nah, ini ya, ini Injil dari Arab ini, ya. Ini juga bukan Injil liar loh ya, ini ada logonya ini. Masalah kenapa Injil kok diterjemahkan bahasa Arab dan itu disebar di Indonesia itu, oke lah kita bypass saja dulu. Yang jelas itu kan menarik untuk didiskusikan. Karena kan Injil ini disebarkan untuk didakwahkan ya. Ya sementara kita tahu yang menggunakan bahasa Arab itu ya orang Islam. Jadi sebetulnya apa sih maunya Injil ini diterjemahkan ke bahasa Arab, sedangkan yang menggunakan bahasa Arab orang Islam. Tapi oke lah itu kita lalui aja dulu ya. Kalau yang paham aja tentang kata-kataku tadi pasti ngerti. Kalau yang nggak paham sudah, yang IQ-nya di bawah rata-rata sudah dilalui aja ya. Yang paham aja. Oke, ini ya kita lihat di sini itu sayyidan ya, sayyidan, mu'alim dan sayyidan. Jadi mu'alim itu ya guru itu ya, orang berilmu. Nanti
Alim jamaknya. Satu orang itu seperti alim. Satu orang. Banyak orang ulama. Nah, jadi ulama itu sama artinya dengan alim. Repotnya masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi digabung alim ulama itu, aduh, ya itulah proses budaya itu kadang-kadang melanggar aturan main. Tapi ya gimana lagi? Itu salah alim ulama kok terus menjadi seperti kata majemuk. Karena alim itu mufrad, ya, ulama itu jamaknya single and singular gitu deh, ya. Di sini dia disebut alim, ya, karena hanya sendiri kan, Yesus sendiri, jadi kayak nggak disebut ulama, alim, ya, dan disebut sayidi. Ini Injil Arab. Ya, ini Injil Arab. Oke, taruh sana dulu deh. Kita buka sekarang Injil bahasa Inggris. Ini yang tua ini, ya, bahasa Inggris. Ini cuman penulisannya ini selisih satu angka. Jadi kalau biasanya 13, maka ketika di sini dia jadi 14, ya. Sebentar. Yohanes, ya. Yohanes. Nih, Master and Lord. Nih. Ya. Oke. Master and Lord. Yang aku jelaskan tadi Lord, ya. Master ini. Master and Lord. Ini Inggris. Sekarang coba. Ini bisa bertengkar gara-gara terjemahan ini. Ya. Oh, Yesus itu Tuhan. Iya, katanya yang megang terjemahan terkini. Oh enggak, Yesus itu junjungan, bukan Tuhan. Dia megang terjemahan KSI. Oh enggak, Yesus itu Tuhan, terjemahan ND. Oh enggak, Yesus itu Rabi, terjemahan Barat ini tadi 1912. Oh enggak, Yesus itu Toewan, Klingkret tahun 1870. Pergi ke Arab sana, kamu tanya sama orang Arab. Ya, Yesus itu siapa? Sayyidina. Arab. Kamu pergi ke Barat, ke Londo-Londo sana, kamu tanya, Yesus itu siapa? Lot. Nggak pernah dia masuk God, seperti yang aku bilang, God yang bukan God, ya. God yang seperti aku bilang tadi, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Jadi betapa kacaunya terjemahan-terjemahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betapa kacaunya. Apakah Tuhan ini Tuhan yang transenden ataukah yang imanen? Kalau dia Tuhan dipahami sebagai Tuhan yang transenden, bukan yang imanen, bagaimana mungkin dia diterjemahkan junjungan, ya? Diterjemahkan juga Tuan, diterjemahkan juga Rabi, Toean, Sayyidina, Lord. Karena Lord, Sayyidina, Toean, Rabi, Tuan, junjungan, ini semua adalah imanen, bukan transenden. Insani, bukan ilahi. Jadi, kata Tuhan di sini, kalau dianggap dia yang transenden, bermasalah. Ya, ini bermasalah, salah. Gitu. Karena apa? Nggak mungkin. Ini berapa terjemahan ini? Masa orang segini goblok semua? Dan semua ini mengatakan bahwa Yesus itu imanen, bukan transenden. Maka kata Tuhan di sini
tetap saja dia menunjukkan imanen bukan yang transenden, tetap saja dia mengatakan dia makhluk bukan Allah. Karena tadi aku jelaskan bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Tuh. Nih, jadi Yesus mau ditulis Tuhan, ya monggo saja. Mau ditulis Tuan juga ya monggo saja. Asal kita paham bahwa Tuhan itu sama dengan Tuan. Tidak sama dengan Allah. Paham? Ya, paham nggak? Paham nggak? Ini Yohanes 13 ini variannya seperti ini. Terus kalian mau pegang yang mana? Maka ketika kita menunjuk terjemahan terkini, kita tanpa melihat sejarah masa lalu, kata orang Jawa kejelungup kon, keblangsak lu, keblangsak. Lu kira Tuhan itu pasti Allah. Ya. Tuhan pasti Allah itu karena sekian lama kemudian terjadi proses, apalagi setelah dikamuskan, Tuhan menjadi berbeda dengan Tuhan. Itu menjadi masalah. Kamus itu seharusnya secara akademis harus digugat. Karena Tuhan itu tidak beda dengan Tuhan. Kenapa dipisahkan? Itu loh. Ya. Sekarang apakah Yesus, kan Yesus ini disebut Lot ini. Terus apakah dia menjadi Tuhan? Apakah setiap Lot Tuhan? Karena kalau kita lihat, ini ya. Ini sudah paham ya? Sudah paham ya? Ini aku hapus. Kita komparasi antara Yesus dan Bapak Abraham. Ya. Kita lihat di 1 Petrus. Langsung saja kita komparasi dengan ini ya. Ini kita komparasi dengan ya pergi gambarnya. Dengan 1 Petrus 3:6. Ya, kita komparasi. Ini bahasa Inggrisnya disebut apa? Lot. Ini dalam bahasa Inggrisnya Abraham disebut apa? Lihat yang bahasa Inggris supaya gampang. Berapa itu 1 Petrus? Satu Petrus 3:6. Lihat ini. Nih. Jelas ya? 1 Petrus 3:6 bahwa Abraham pun di sini disebut Lot. Ini Yesus, ini Abraham. Pertanyaanku, apa istimewanya Lot? Apakah Lot terus jadi Tuhan? Kalau Lot harus dipahami Tuhan, maka Yesus, Abraham pun harus dipahami Tuhan. Kalau dia dipahami sebagai Tuhan yang transenden. Tapi kalau dia dipahami sebagai Tuhan yang Tuhan, karena aku sudah bilang tadi, Tuhan itu sama dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Allah. Kamu tanya sama orang-orang Melayu sana. Cuman yang jadi masalah, kamu terus membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Orang tahuannya dari sini kok asalnya terus dibedakan tuh gimana? Jadi kalau tidak ada Leitsker, kita tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan orang Indonesia tidak punya satu kata Tuhan, ini tidak punya. Ini jasanya Leitsker. Jadi pelik tentang Tuhan ketika disandarkan dengan Yesus itu khas dalam keindonesiaan kita juga sudah punya masalah. Karena jangankan anakku, guru aku pernah tes berapa guru itu, aku tanya tentang sejarah kata Tuhan dan itu nggak ngerti, itu gurunya aja goblok, apalagi mahasiswanya, apalagi muridnya, karena tidak mau belajar budaya. Coba tanya, coba belajar kepada Om Remi Silado yang dia orang yang memang berkompeten dalam bidang sastra, budaya, seni, musik, wartawan, segala macam, multi talent. Jangan malu-malu, tanya sama beliau.
Cuman kan kita nggak tahu karena produk-produk sekarang ini sudah berapa tahun dulu, tahun berapa tadi? Tahun 1668, iya. Tahun 1668 sampai sekarang 2000 berapa sekarang? 2021. Berapa lama ini? Sudah berubah jadi Tuhan dan orang tidak tahu sejarah. Maka orang menganggap saja bahwa Tuhan itu beda dengan Tuhan. Itu yang jadi penyakit. Ya. Oke. Mas itu sudah kasih kode. Aku juga ada kegiatan lain. Aku kira cukup sampai di sini ya. Intinya ya, hati-hati, mumpung belum mampus, mumpung masih hidup. Tetapkan Yesus itu siapa menurut kau. Belajari Alkitab. Ya, tunduk terhadap Alkitab. Tinggalkan dogma-dogma yang menyesatkan. Karena dogma itu buatan orang. Setiap orang kalau dia punya otoritas, dia bisa bikin dogma. Maka tunduk terhadap Alkitab. Yesus itu siapa? Kamu tanya. Kamu masuk kamar, baca Alkitab. Kalau perlu Roh Kudus kamu panggil lah ya. Terus minta kamu dibimbing Roh Kudus. Siapakah engkau itu Yesus? Apakah engkau Allah atau kau adalah nabinya Allah? Gitu. Tanya dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu masih belum mempan juga dengan penjelasan sejelas-jelas ini itu loh, masih belum ngerti, itu kan aku ya heran. Penjelasan sejelas-jelas ini dan aku ulang-ulangi dengan intonasi yang lambat bahwa Lot itu tidak serta-merta bisa dianggap Tuhan yang transenden. Kalaupun dia dianggap Tuhan, dia adalah Tuhan yang Tuhan. Karena apa? Kalau Lot dianggap Tuhan yang transenden, maka Abraham pun harus menjadi Tuhan yang transenden. Dan itu tidak benar. Kan gitu. Oke? Itu penjelasan dari aku dan sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.